Lucianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lucianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lucianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekannya. Jadi itu berproses, ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut.
Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekannya. Jadi itu berproses, ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian.
Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekannya. Jadi itu berproses, ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini.
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya.
Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini, Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan.
Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekannya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang
terbukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekannya. Jadi itu berproses, ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah.
Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar
mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerbekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Polisi tewas ditembak saat penggerbekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut.
Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun, Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini, selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekannya. Jadi itu berproses, ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini, Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian.
Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini.
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya.
Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian.
Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekannya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerbekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk.
Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik.
Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Tautu Lubis selalu memberitahukan kepada Lucianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lucianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran.
Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekannya. Jadi itu berproses, ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini.
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu.
ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut.
Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerbekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik.
Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lucianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekannya. Jadi itu berproses, ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lucianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik.
Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun, Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini, selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut.
Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian.
Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti
terbukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah.
Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar
mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut.
Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun, Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini, selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekannya. Jadi itu berproses, ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini, Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian.
Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini.
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya.
Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini, Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian.
Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom, Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekannya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerbekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk.
Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini, Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik.
Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lucianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini, Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lucianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran.
Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekannya. Jadi itu berproses, ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini.
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya.
Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan.
Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerbekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan, diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan, diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar
mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik.
Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lucianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekannya. Jadi itu berproses, ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lucianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik.
Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun, Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini, selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut.
Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti
sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti
terbukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah.
Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik.
Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun, Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini, selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekannya. Jadi itu berproses, ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini, Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut.
Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian.
Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini.
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom, Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah.
Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekannya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerbekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar
mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik.
Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Tautu Lubis selalu memberitahukan kepada Lucianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini, Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lucianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran.
Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekannya. Jadi itu berproses, ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini.
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya.
Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan.
Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerbekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan, diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan, diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar
mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik.
Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lucianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekannya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lucianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir.
Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait
judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan, diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini.
dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini, Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi, kita minta keterangan
karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut.
Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik.
Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Tautu Lubis selalu memberitahukan kepada Lucianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekannya. Jadi itu berproses, ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara
Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut.
Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini, Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian.
Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom, Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang
bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekannya. Jadi itu berproses, ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini, Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerbekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah.
Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar
mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerbekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut.
Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan, diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekannya. Jadi itu berproses, ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian.
Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerbekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Wekanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Wekanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini.
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar menyatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya.
Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini, Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerbekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian.
Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk.
Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltulubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekannya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltulubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltulubis sangatlah baik.
Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Tautu Lubis selalu memberitahukan kepada Lucianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lucianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran.
Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan, diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini.
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya.
Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan.
Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar
mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom, Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltulubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekannya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltulubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltulubis sangatlah baik.
Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lucianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lucianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik.
Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun, Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini, selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini, Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut.
Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom, Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi
kita minta keterangan, karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekannya. Jadi itu berproses, ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini, Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerbekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut.
Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah.
Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik.
Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun, Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini, selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekannya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pemda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerbekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut.
Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian.
Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini.
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini, Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerbekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. 3 polisi tewas ditembak saat penggerbekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah.
Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar
mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekannya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik.
Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lucianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lucianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran.
Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekannya. Jadi itu berproses, ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini.
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya.
Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini, Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan.
Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar
mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltulubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekannya. Jadi itu berproses, ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltulubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltulubis sangatlah baik.
Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lucianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lucianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik.
Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar menyatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun, Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini, selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini, Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut.
Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom, Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi
polisi, kita minta keterangan, karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekannya. Jadi itu berproses, ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini, Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerbekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang
terbukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini, Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar menyatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah.
Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik.
Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltulubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltulubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun, Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini, selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltulubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekannya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut.
Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun, Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini, selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian.
Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini.
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini, Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerbekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. 3 polisi tewas ditembak saat penggerbekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat.
Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar
mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltulubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekannya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltulubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltulubis sangatlah baik.
Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lucianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lucianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI
yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan, diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini.
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya.
Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan.
Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar
mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltulubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekannya. Jadi itu berproses, ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerbekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltulubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltulubis sangatlah baik.
Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lucianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lucianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik.
Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun, Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini, selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini, Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut.
Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom, Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi
kita minta keterangan, karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekannya. Jadi itu berproses, ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini, Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerbekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut.
Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah.
Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait
judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekannya. Jadi itu berproses, ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pemda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut.
Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun, Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini, selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian.
Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini.
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini, Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerbekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. 3 polisi tewas ditembak saat penggerbekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah.
Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar
mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom, Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltulubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltulubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltulubis sangatlah baik.
Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Tautu Lubis selalu memberitahukan kepada Lucianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lucianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran.
Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan, diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini.
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya.
Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan.
Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar
mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltulubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekannya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltulubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltulubis sangatlah baik.
Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lucianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pengalaman yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lucianto dan Peltu Lubis sangatlah baik.
Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lucianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekannya. Jadi itu berproses, ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lucianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran.
Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekannya. Jadi itu berproses, ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini.
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerbekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya.
Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini, Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan.
Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar
mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom, Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekannya. Jadi itu berproses, ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini, Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerbekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik.
Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lucianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lucianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik.
Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun, Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini, selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan tiga polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa dua oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini, Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut.
Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. 3 polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, dua tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun, pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun, beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. Dua oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom, Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basarsyah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi
kita minta keterangan, karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekannya. Jadi itu berproses, ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota TNI yang diduga menjadi penembak, namun juga kepada semua terduga pelaku termasuk dari kepolisian. Di waktu yang berkaitan dengan keterangan Kodam 2 Sriwijaya, beredar juga isu bahwa insiden 3 polisi tewas ditembak saat penggerbekan judi sabung ayam dipicu oleh masalah setoran. Diduga Polsek Negara Batin meminta uang tambahan setoran judi sabung ayam. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Terkait isu itu, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar pada Rabu 19 Maret buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui terkait isu setoran itu dari media sosial. Kolonel Eko mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 Lubis dan Kopral Kepala Basar, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Ada kesepakatan dan pembagian uang di balik judi sabung ayam yang digerebek polisi di Waikanan pada Senin kemarin. Disebutnya korban Kapolsek Negara Batin Lusianto dan pelaku Peltu Lubis memiliki hubungan yang baik. Menurutnya, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar setahun terakhir. Ia pun menduga aparat kepolisian meminta jatah setoran judi sabung ayam. Namun pihaknya masih mencari siapa saja oknum yang mendapat uang setoran dari sabung ayam tersebut. Keterangan Eko ini diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto. Kolonel Yogi menyebutkan hubungan Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Peltu Lubis sangatlah baik. Keduanya sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lusianto. Yogi menuturkan bahwa setiap digelarnya sabung ayam, pihak Polsek meminta uang setoran. Namun beberapa waktu belakangan, hubungan pimpinan Polsek dan pejabat Posramil itu memburuk. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syah Putra Siregar mengatakan pemicu hingga saat ini masih diinvestigasi. Namun Eko menduga kedua pihak juga sama-sama mendapat keuntungan dari perjudian tersebut. Sehingga dalam kasus ini selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan tersebut, Kodam 2 Sriwijaya mensinyalir ada pelaku lain dari kepolisian. 2 oknum anggota TNI yang diduga menjadi pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan masih berstatus sebagai saksi. Keduanya ditahan di Denpom Lampung, yakni Dan Supramil Negara Batin Peltu Lubis dan anggota Supramil Negara Batin Kopka Basar Syah. Untuk menetapkan keduanya menjadi tersangka, dibutuhkan barang bukti dan kesaksian yang kuat. Hal itu diungkap oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu 19 Maret. Dia menegaskan apabila terbukti pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pangdam berharap hasil investigasi dapat segera dirampungkan agar penyebab utama kejadian ini bisa diketahui. Sementara untuk temuan barang
bukti di lapangan ada 3 jenis selongsong peluru. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 jenis senjata yang digunakan terduga pelaku penembakan. Pengakuan sementara menyebutkan bahwa senjata tersebut adalah senjata rakitan, sehingga pihak berwenang masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa 2 oknum yang menyerahkan diri masih berstatus aktif di institusinya. Pihak kepolisian juga masih mencari asal-usul senjata yang digunakan untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan. Karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu, ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti, ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom, ya, Denpom Lampung sini. Dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personel saya, baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pihak TNI dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar 2 anggota